Kena kok. Kena di. Kena. Ini enggak ada yang mau. Iya, enggak ada juara nih. Pada jaim nih. Iya Gue juga sih. Sebenarnya Dimas tuh marah sama gua. Ya pasti. Ayo. Apa? Halo kru-kru semua. Halo kru-kru semua. Biar clipping dulu di awal-awal. Tiga. Oh, iya, Satu. Halo kru-kru semua, kru-kru semua, kru-kru semua. Ngapain sih begini-gini? Pakai tiga gini keren banget ya, multi angle bro, deng. Gila, setup kita beda Ada lagi yang ya. membantu kan nih? Setup kita beda awal-awal doang kan? Set. Aja tuh Enggak, nih kita punya studio baru lagi. Iya. Ini studio baru kita. Sombong dulu kita Studio dikit. baru lagi. Sombong Udah punya orang, aku ngaku. Renov terus nih. Orang podcast. Kamera ada 3 jadinya kan. Iya. Ada 3, ada lampu Keren banget lagi. ya. Terus gila. Terus ada yang baru lagi nih. Ada yang baru, Dim. Apa? Project. The Prime, one and only, one and only bro. My God. Kok agak deg-degan gini ya? Iya, berasa lagi perhatian One nih. and only. Yang kita udah kapan ya, dari episode berapa ya kita udah bilang. Enggak, gue sebenarnya Ngundang. jujur ya, Apa? di episode ini gue tuh jadi baru kemarin gue ada sidang kan di kampus. Vibes-nya entah kenapa sampai sekarang tuh masih nempel ya. rasanya kalau gue nengok ke kiri dikit nih, kok kayak yang kemarin ya. Kayak bapak yang kemarin ya. Gue agak deg-degan gitu loh guys. Oh oke deh. Lanjut deh. Project. Keren banget. Oh iya. Oh iya. Apa ya? Apa nih Pak Jack? Kenalan dulu. Kembali Pak. Aduh, silakan perkenalan Pak. Oke. Sejex menyentak. Itu dia. Harusnya ada drop tuh. Keren banget. Langsung Sound ide effect. gitu. Langsung ide gitu. Ada hard effect itu. Keren banget. Itu singkat padat. Singkat padat. Ini Kenapa kita mengundang beliau pada pagi apa? siang hari ini? Ya, seperti kita tahu ya. Kan podcast ini sebenarnya tugas ya. Yang aslinya kita kan cuma bertiga. Awalnya Cuma tugas. bertiga kita sebenarnya. Cuman Bertiga kan. Dan itu bagus banget kan yang bertiga itu Bagus. kan. Bagus Sayangnya banget kan? cuman episode 1 kan cuma 5 menit doang kan. Iya. Iya. Nah, kebetulan ini udah episode terakhir di season 1, episode terakhir di season 1, Pak. Yes. Terakhir di season 1. Jadi, kita mengundang orang yang Menginspirasi. secara tidak langsung membentuk podcast Itu dia. Canggih. secara tidak langsung. Dan kita mau kasih tahu season 2 kita bertiga lagi. Itu dia bro. Akhirnya ada satu yang akan Guys, janganlah seperti itu guys. kita sudah membawa bermacam-macam acara di episode-episode kita dan gue juga Macam-macam turut acara. membantu kan. yes. Oh, orangnya tuh kamu Saya Pak, Oh. saya. yang mau di-kick gitu. Bukan di kick sih bukan sebenarnya di-kick, lebih Pak. dia tuh mulai episode berapa ya? Pokoknya akhir-akhir ini udah mulai fokus dengan kehidupan dia. Entah mungkin dia menemukan belahan jiwanya, Bukan. iya kan? Atau belahan bombainya. Ya kan? Oh, gitu. Jadi Jadi kita lebih ke Menghargai aja. menghargai dan Iya. pengen dia sadar diri aja, Pak. Itu. Oke. Dan dia fokus aja. Tapi menurut Pajik kan menilai podcast kita yang berempat dan podcast yang bertiga mereka kan Pak. Lebih bagus berempat kan Pak? Iya, saya tahu yang berempat tuh emang keren banget sih Pak. Iya. Iya, itu dia guys. Itu tuh dari Kayak lubuk ada- terdalam Pajik aja Dari lubuk terdalam menyetujui. Lebih bagus yang berempat. Itu empat Pak, satu lagi, satu jarinya lagi Pak. Itu. Kalian buru-buru. Sini. Saya merasa Harus tersingkirkan. sabar makanya. Merasa tersingkirkan. Memang ada kan. Nah, ini sebenarnya sebelum masuk ke topik, Sahil tuh punya topik rahasia Iya. sebenarnya. Itu. Jadi sebelum mulai biasanya kalau kita ada bintang tamu, Oh Pak. iya, kita itu. juga lupa tuh. Sebenarnya kalau sebelum kita memulai podcast kalau ada bintang tamu, biasanya bintang tamunya klarifikasi dulu, Pak. Klarifikasi. Sekarang Kenapa? kita berempat Sekarang kita klarifikasi aja. siapa yang klarifikasi, Pak? Oh, saya Karena kita nggak tahu Pak ke depan lagi kalau episode Kalau ini ada apa-apa bermasalah. video ini bermasalah. Jadi kita nggak perlu buat video klarifikasi lagi, Pak. Di Jadi masa langsung depan. di Udah sini di udah ada sini. klarifikasi Iya. nanti. Oke, Kita minta kita maaf lebih ya di awal. antisipasi. Iya, Jadi kita konsep yang respect begitu. betul. Pertama-tama kami dari podcast Gedek meminta maaf jika topik hari ini ada kesalahan. Pasti salahnya dari orang sebelah saya. Saya juga minta maaf. Ya. Ya.
kami tidak akan mengulang kesalahan itu lagi. Buat Asel mungkin ada yang mau diminta maafin sama Pajek yang Iya. topik rahasia. Jadi dari tadi Pak ini ngomongin soal topik peristiwa topik topik rahasia itu. Saya sebenarnya di podcast yang ini demi mendapatkan viewers yang cukup banyak, saya ingin berklarifikasi dulu ke Pak Jack. Berklarifikasi. Berklarifikasi. Saat kelas Pak, saya mau 100% honesty Pak. Yang artinya Ya artinya. Oh my god. Honesty. Ini pasti ngenes banget nih kehidupan gue nih. Oh iya, lanjut. Waktu kelas pokoknya ada kelas ya waktu itu ya. Terus pokoknya kelas Pajek. lagi kelas, lagi ujian atau lagi Enggak. Oh ya lagi ujian tuh kalau nggak lagi salah tuh. ujian atau lagi apa? Lagi mungkin bukan mau presentasi. Oh iya, presentasi. 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 Ini saya klarifikasi ke Pajek juga Pak. Saya minta maaf seberat-beratnya Pak. Saya memohon untuk setelah podcast ini kita tetap baik-baik saja dan tidak ada terlalu rasa drama. sakit ataupun sakit hati atau semuanya itu kita tidak ada yang terjadi pokoknya Pak. Ini saya mengeluarkan dari lubuk hati saya saja Pak. Gue kalau jadi pajak gue tendang loh. Tendang. Apa kesimpulannya Waktu itu? mau presentasi itu saya kan terlambat Pak. Lumayan terlambat Pak. Terus terus Pajek bilang, kamu dari mana ini? Udah lama banget ini. Kamu tahu kan hari ini mau presentasi, kata Pajek. Bajunya juga kan saya sudah pakai almet kan itu kan. Bajunya ini. Terus saya ngeles. Bajunya itu. Bukan, bajunya itu almet, dalamnya Almet? itu hoodie. Oh, dalamnya hoodie. Harusnya kemeja dong. Meja dong. Oh. Saya ngeles ke Pajek. Pajek, Belajar dong. enggak. Bukan itu. Bukan itu. Oh, ngeles Itu bimbel ya. Oh, kirain Saya Ngursus itu. saya ngegocek Pajek. Saya bilang, Pajek, maaf terlambat. Saya tadi habis dorong mobil. Saya bilang kayak gitu Pak. tapi bukannya bener. Bukannya bener. Kan lo udah kelihatan capek banget. Iya. Ternyata Sebenarnya saya telat bangun dan gimana bangsa ini bisa maju? Itu. Kamu sudah berani melakukan kebohongan seperti itu? Pajak lu bohongin. Bapak bukan apa bukan. Iya. Nah, wajar, ini wajar. Wajar. Bukan orang lain. terus saya rasa Pajek dapetin itu benar kalau saya itu dorong mobil. Tapi saya sebenarnya nggak dorong Oh, lu mobil. merasanya Pajak percaya. lu Percaya dorong saya dorong mobil. Tapi sebenarnya saya buru-buru datang ke kampus, lari saya dari parkiran, baru saya capek-capek. Tahu nggak sebenarnya apa? Apa Pak? Saya ngasih kepercayaan. Itu. Dan Bukan saya karena saya percaya gitu aja, tapi saya ngasih kepercayaan. Dan kamu mengkhianatinya. Saya mengkhianati. Itu mengkhianati. Red flag kamu itu. Itu sebenarnya. Jadi saya berusaha untuk gue percaya sama lu. Ternyata. Itu sama tuh kayak misalnya kamu ngomong misalnya ke cewek gitu, gue percaya sama lu. Ini Wah itu ceweknya kan langsung gak enak banget. Emang itu red flag ya, Pak? parah sih. Parah. Itu flag red kayak gitu. flag. Red flag. Red Merah flag. putih. Iyalah, itu mah Kacau. orang-orang belum pada tahu. lah. Dari kemarin tuh saya yang ke Bandung, saya dibilangin red flag lu red flag lu Terus Apa saya penyebabnya? pikir enggak. Nah iyalah. Penyebabnya Orang apa? mbak Biasanya orang coffee red shop flag lu itu. godain kan? Nah, Mbak coffee shop lu godain kan? Itu cuma say hi doang, enggak kayak Lu waktu itu tanya ke mbak-mbaknya, kopi apa yang paling seksi mbak? Kopi ala Juba. Lu gitu. Lu genitin mbak-mbaknya. Kacau lu El. aduh. Bisa. bukan Kok gitu. bisa kayak gitu? Emang itu red flag kayak gitu. Red flag. Red flag lah. Enggak, alasannya kita bilang lu red flag, inget enggak? Cerita dong ke Pajek. Kan ada alasannya. Nah, apa? Gini Pak, saya tuh suka, aduh kenapa jadi cinta-cinta sih ini jadinya. Gimana, Boleh nggak gimana? sih Pak suka seseorang tapi nggak sayang sama seseorang? Ya boleh-boleh aja emang kenapa? You see what I mean What I mean? Boleh-boleh aja sih. Boleh kan Pak? Iya dong. Suka tapi Kan nggak suka sayang. doang. Ih, suka doang kan, tapi Tapi nggak lebih kan? nah itu Nah, pertanyaannya itu. Maksudnya suka nih kan? Iya. Suka.
Tapi lu kayak sampai halu kalau gue sama ini gue jalan gitu. Itu kan masalahnya. Iya, tapi nggak Kan lu sampai- sampai memikirkan hal itu tapi lu Iya. nggak mau Tapi lu pacaran. pengen kan? Kan Pengen. kalau pengen. tapi pengen dia, Pak. tapi saya nggak pengen komitmen sampai ke pacaran Nah gitu. itu. Terus pengennya apa ya? Hah? Makanya dia kelihatan nggak siap. Enggak, jadi kayak deket aja sama satu orang ini. Siapa? Adalah Jadi lu pengen deket Jadi doang. cuma pengen deket, deket. tapi nggak pengen kayak serius gitu. Enggak. Jadi artinya deket tuh apa sih? Berteman. Nah, Nah, Lu sama Dimas dekat. Berarti sebenarnya kamu tuh banyak tuntutan. Lu rese. Rese ya, itu gak boleh ya kayak gitu. nah itu. Ya lu pikirin aja. Itu. Berarti banyak Nana, aturan dari dia. itu. Enggak kayak Enggak, berarti kamu tuh ribet gitu, banyak aturan. Lu nggak mau gini tapi lu pengen gini. Nah, tuh. Itu. Terms of conditionnya tuh terlalu banyak. Kalau teman-teman kan udah bebas dong. selesai. Berarti si cewek itu boleh dong giniin teman. So- Terus kamu cemburu. itu enggak apa-apa, itu bodo amat. Terus yang nggak bodo amat yang mana? Nah, Maksudnya kayak mau pacaran gitu tapi nggak pacaran. Pengen pacaran, tapi nggak pacaran. Iya. nggak pacaran. Ya udah berteman aja. Nggak bisa teman lebih deket gitu ya. Nah kan? Itu. Ngerti nggak? Itu. Banyak terms and condition. Nah ini. Oh, itu nggak boleh tuh red flag. Temen tapi deket tapi nggak pacaran. Gimana sih Mungkin maksudnya? aja orang yang ini yang gue ngomongin ini Yang mana? dia Siapa, tuh siapa? ada orang bukan gua. Iya dong. Iya. Ada teman gua ini tuh dia tuh pengen deketin orang tapi dia takut komitmen yang lebih sering. Si temen Berarti dia belum siap dong. Belum. sebenarnya. Ya Mungkin dia udah. ada krisis-krisis hidup yang lain. Ya udah jangan main api. Yang main api. Iya dong, nanti kebakar. Iya. Jangan main korek api, nanti kebakar. Iya. Jauhin aja korek apinya. Si temen lu ini gue kenal kan? Ya nggak sih? Iya lo kenal. Yang suka sama anak Sinem bukan? Bukan. Bukan. Tuh Pak Jay itu kayak gini nih. Enggak, Mbak. Bukan yang ini, Mbak. Bukan. Tahu nggak sih, Dim? Bukan. Kita Lu tahu pasti orangnya. Tahu. Iya. Kita berempat. Mantan anak band itu bukan? Iya. Saya kayaknya Ben ya? saya gak kelewatan info deh yang ini. Mantan anak band ya? Yang Iya main gitar. gitar ya? Oh, yang seneng shoegaze tuh. Aduh, yang Psychedelic apalah itu. Psychedelic rock tuh keren, cuy. Lu kayaknya ini Kok banget. kamu ngebela banget sih? Emang Oh, teman karena satu temen denger satu- kita. satu genre Satu ya. genre. Oh, Kok satu- bilang satu keren? genre. Keren cuy. Psychedelic rock tuh keren banget. Keren ya? Kayak iya. Oke. Tolong ya. Tolong ya. Aman Itu, aja ya. Pak. Udah itu doang dosa lu. Iya, itu doang dosa saya. Nah, Gary. Gary. Gary, Tadi ada bilang nggak usah. Tadi bilang nggak usah. Ada, Ger. Tadi bilang nggak Gua usah. sudah Gua keluar. nggak siap nih. Satu yang lucu kan. Iya, Ger. Itu Tapi tolong itu lucu, jelaskan, tolong jelaskan, Ger. Kita kan klarifikasi kan. Itu. Enggak, teman-teman kita yang anak musik yang nonton podcast Iya, ini iya. pasti Iya. lucu dengar cerita lu ini. Enggak, maksudnya ini berkaitan dengan nilai sidang gue yang baru kemarin. Jadi gue gak berpikir-pikir ya mau ceritain ya. Oke. Jadi ya sebenarnya mirip sama Asal ya. Minta maaf dulu. Sebelumnya saya laku. Enggak, minta maafnya ke pajak dong. Oh ya. Sebelumnya Pak Jack saya mau mohon maaf sebesar-besarnya karena namanya orang panik ya kan. Saya waktu itu ini ujian nih. Sebenarnya nggak telat bangun, tapi emang ada yang ketinggalan handphone ketinggalan. Cuman berangkatnya mepet. Begitu nyampe, udah rame tuh kelasnya kan karena ujian. Saya lihat, bapak satu ini nggak ada nih, lagi keluar di mana ya? Tahu di situ. Dia udah begini. Kamu dari mana? Dari rumah Pak. Saya habis tabrakan. Padahal nggak tabrakan itu. Ngambil HP-nya bener tapi Memang. nggak tabrakan. Sama kan, Mbak? Sudah dikasih kepercayaan. Betul. Sudah dikasih kepercayaan. Orang Kenapa kekerasan begini sih? Tapi kenapa tiap orang telat ya? telatnya alasannya tabrakan satu ini mobil. Alasannya parah-parah loh. Iya, tapi yang saya penasaran, Pajak pernah nggak kayak gitu? Maksudnya Telat. ya seumuran kita pernah ngebohongin Guru kadang kan dosen. ngebohongin ya, ngebohongin guru atau karena mungkin panik. Wah, telat nih atau apa?
Saya waktu alasan nih. mungkin nggak kuliah ya, tapi kalau saya ingat-ingat dulu SMP, SMA, saya tuh saya termasuk orang yang sering ya lumayan lah bikin masalah sama guru, bikin nangis guru itu paling lengket tuh di ingatan saya. Jadi guru nangis gitu ya. Terus udah gitu saya dulu suka ngambilin di sekolah gitu, pokoknya bandel lah gitu. Wow. Terus lagi kan kalau SMA kan iya SMA. Kalau kelas kan beda sama kuliah ya. Kalau kuliah itu kita pindah-pindah ruangan. Kalau SMA kan di situ dong. Nah, tapi saya bisa pindah kelas ke kelas lain gitu. Teleportasi. Jadi saya pindah kelas terus nggak ketahuan sama guru di kelas yang itu. Padahal itu bukan kelas saya. Oh, dikiranya memang anak. Ya dikiranya saya anak warga kelas itu, padahal bukan. Nah, kalau soal ngebohongin mungkin saya nggak ke situ. Oh, beda. Beda. Tapi ya saya kayak gitu tuh. Saya ngusilin, saya SD tuh udah ngusilin guru gitu. SMP juga sama bikin nangis guru, tiba-tiba ya saya apain lah gitu, nangis dia keluar gitu. Lapor kepala sekolah. Wali kelas saya juga saya usilin nangis. Lapor kepala sekolah, saya dipanggil. Jadi saya sering ngejailin guru, tapi kalau kayak ngebohongin enggak sih. Kuliah gitu? Kuliah kalau ngebohong seingat saya ya enggak, karena saya lebih kayak gue malas ya udah saya nggak masuk. Oh. Karena kuliah saya tuh sebenarnya termasuk lama. Saya kuliah itu selesai hampir sekitar 7 tahun. Karena saya pada saat yang bersamaan tuh saya main musik kan. Jadi kayak udah dapat duit ya. Main musik tuh lebih seru kan. Jadi motivasi saya datang ke kampus itu cuma gara-gara saya pengen nungguin sore-sore doang. Kenapa sore-sore? Karena sore-sore itu saya ngumpul sama teman-teman band buat latihan, terus main reguler. Jadi di kampus sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Ada kelas juga suka nggak dateng, tugas nggak dikerjain. Tapi kalau ngebohongin kontesan tadi, kayaknya enggak. Jadi dari awal saya udah ya udahlah, gue nggak usah ikut. Gitu. Saya penasaran nih Pak Jack. Kan Mitos ya, mau nanyain mitos. bukan. Mitos anak band. Mitos anak band, mau nanyain ya, bukan ya? Enggak, kita tanya dulu sama Pak Jack mitos Itu anak bener band. gak Percaya sih? nggak, Pak Bener Jack? gak sih? Tolong dong ini Jadi gini Pak Jack. Iya. Aduh. Mitos ini kalau dari angkatan 21 anak musik tuh pada percaya sama mitos Soalnya ini. selalu Oke. Soalnya kejadian. Apa mitosnya? Mitosnya Ini. gitaris dalam satu band ya Pak, gitaris Iya. sama vokalis kalau ada hubungan bandnya tuh nggak bakal bertahan lama Pak. Oh. Hubungan tuh dalam arti deket atau pacaran. Sayang sekali di band saya vokalisnya cowok sih. Jadi saya pemain gitar kan, saya gitaris nih. Jadi nggak kejadian. Nggak ada kayak gitu ya. Gak ada Tapi ya? oh maksudnya ada kasus nih. Iya. Ada. Maksudnya di band-band yang luar-luar kan kebanyakan juga Oh sering gitaris kan. sama vokalis. Vokalisnya punya hubungan, ntar bandnya ada gojolak-gojolak. Iya. Sering lah Gitarisnya info-info gitu misalnya kan. biasanya. suka psychedelic ya kan, shoegaze. Iya, si vokalisnya Yang ngawang-ngawang gitu biasanya. Iya, Gitaris yang si gitu. gitarisnya kan sukanya waktu itu kalau salah satu kasusnya gitu. Iya. Terus ceweknya tuh suka K-pop, rambutnya warna-warni. Mm-mm. Kayak ayam warna-warni. Ayam di SD itu kan jualan gitu kan. Yang udah dicelup gitu. Enggak ya Pak. Gitu. Oh Saya nggak tahu. saya nggak ngalamin. Maksudnya saya nggak punya vokalis cewek kan waktu itu jadi nggak ngalamin. Mungkin Asel ada. Oh saya nggak pernah main band Pak. Nggak pernah main band? Nggak pernah main band? Nggak bisa alat musik saya. Nggak bisa alat Nggak musik? bisa. Nggak bisa. Semua saya tidak terus bisa. ngapain masuk musik? Hah? Saya mau belajar audio. Oh, Audio. Gitu. Frekuensi dan Tangan tuh gimana? putar Tangannya knob, kok ngetril gitu. knob, knob. Oh, di bawah podcast gedek tuh kita ada channel audio, Pak. Iya Pak. Nah, ASK ASK audio. Apa itu? Wah. Oh saya tahu tuh, saya tahu. Itu keren sih, itu keren sih. Klarifikasi hari ini, promo hari ini. Apa Itu ini? keren sih. Pendapat itu keren. Pak Jack apa tuh Pak? Bagus. Saya sangat mendukung. Tapi dia tuh mengambil semua pelajaran dari Pak Jack, dia taruh gratis di YouTube Pak. bagus berarti. Oh bagus sih. Berarti dia menyerap dengan baik dan
ada improvisasi di luar itu bagus. Kenapa gue lakukan itu? Tidak Asik. semua orang Asik. bisa. Nih jadi saya udah umpan lambung, ya umpan lambung dia nyikat. Waduh. Tidak semua orang bisa. Oh iya. Oh, Ya, Tidak semua orang. Tidak semua orang. Gue mau ngomong apa sih? ya tidak semua Nah, orang. kenapa gue melakukan itu? Ibaratnya menyebarkan ulang ilmu dari pajak ke YouTube secara gratis, karena tidak semua orang punya kesempatan belajar audio di sini. Itu. Bagus sekali, Pak. Benar. Benar. Jadi aksesibilitas harus Nah, diperbesar gitu kan dengan internet sekarang gitu. Ngomong-ngomong nih, kan udah sih. Pak Jack kan pengajar nih Pak. Ngajarin anak-anak kayak kita melihat pengalaman Pak Jack yang dulu nyolong motor, nyolong motor, nyolong helm motor, nyolong helm proyek gitu-gitu. Pak Jack mau ngomong ke old Pak Jack bakalan apa Pak? Keren banget. Keren banget. Oh, keren banget. Keren banget ya. Keren banget. Iya kan? Mau ngomong Ke Pak Jack yang lama yang Pak waktu Jack yang itu. dulu. Iya yang dulu. nggak apa-apa, nikmatin aja. Itu dia. Itu. Karena menurut saya gini juga sih. Ada musim yang harus diselesaikan dulu. Musim, Musim, season. season. Kalau kamu seneng main games, selesain games sampai kamu puas. Selesain. Kalau kamu lagi seneng gebet cewek atau cewek gebet cowok, suka-sukaan ya udah nikmati aja waktunya, musimnya. Terus lagi seneng olahraga, berteman dan seterusnya. Karena ada masanya kita udah menyelesaikan itu, terus kita masuk ke fase yang berbeda. Nah, sekarang bayangkan kalau cowok dulu nggak pernah sama sekali ngalamin, katakanlah misalnya kayak PDKT sama cewek, berelasi sama cewek dan seterusnya. Dan baru dia alamin ketika dia udah berumur. Jadinya bapak-bapak genit. ABG tua. Jadinya bapak-bapak yang tiba-tiba bapak-bapak yang tahu-tahu yang kerjaannya main games terus. Kan ada tuh bapak-bapak yang suka banget udah tua terus main games terus. Kenapa? Karena dulu dia tidak terpuaskan tuh masa-masa itu. Jadi kalau saya sih maksudnya bandelnya saya nggak sampai kayak kriminal yang gimana ya, biarpun itu sebenarnya kriminal juga sih. Iya sih. Tapi artinya masih dalam konteks sekolah dan itu sama bareng-bareng sama teman-teman saya ya, termasuk dulu ramean juga kita kayak. Jadi arahnya tuh gitu, ya bandel cowok lah gitu ya. Nah, tapi kalau itu udah selesai, saya udah nikmatin. Saya bisa ceritain nih ke kalian, ke mahasiswa. Saya bisa ceritain ke anak saya. Saya dulu kayak gini dan menurut saya ya udah lu alamin aja. Karena kalau dulu saya tuh, waduh kalau ngomongin nongkrong, dulu tuh saya nongkrong udah paling dulu datang tuh. Kalau malam minggu saya jam 7 tuh udah di tempat nongkrongan. Padahal jam 7 tuh ya teman-teman yang lain lagi malam mingguan, lagi kemana, nasi goreng baru buka kan. Kan saya nongkrong di pinggir jalan kan. Jadi biasanya teman-teman saya cowok-cowok baru ngumpul tuh setelah pulang ngedate kan. Waktu itu saya jomblo ya. Jadi baru pada datang tuh mobilnya udah pada ngumpul. Baru ngumpul jam 11-an, jam 12 sampai pagi sampai jam 5. Setengah 5. Terus baru pulang subuh. Orang tua saya bangun beraktivitas, saya tidur. Jadi udah kebalik nih. Termasuk gara-gara saya ngeband juga kan. Saya main band. Jadi udah kebalik tuh. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi, saya sekarang nih, kalau emang nggak penting banget, saya malas banget begadang. Nggak usah, malas lah. Udah, gue udah kenyang. Dulu nongkrong-nongkrong, mau begadang-begadang. Dulu mah usil banget deh. Kalau saya ceritain panjang, usil banget sama teman-teman saya. Terus, iya sama teman-teman, sama teman-teman. Sensor kali ya, sensor. Oke. Sensor. Sama teman-teman, terus udah gitu. Malam mingguan saya tuh itu Pantes. naik mobil, kan kalau Bandung hujan kan banyak di jalan kan. Jadi kita naik mobil tuh pelan banget. Mundur, jret gitu. Apa motivasinya Pak? Motivasinya apa Pak? Oh, pengen aja ya? Iseng. Kalau jadi apa ya kayak Itu gitu? ini mohon maaf ya. Kayaknya ada unsur-unsur kriminal. Kayaknya ada. Ntar komunitas
ini tapi nggak di ini kan sensornya. Dulu saya tuh sama teman-teman saya anak itu yang saya lakukan. Gila. Itu teman saya dari SMP. Drummer itu drummer saya. Anjir. Jadi saya ngeband tuh sama mereka. Drummer. Jadi itu saya satu band sama mereka. Itu kan anak-anaknya bandel-bandel semua tuh. Itu pokoknya berandal-berandal tuh anak-anak itu. Skena banget Pak Jack emang. Sensor ya pokoknya. Aman. Sensor yang mana ya, Pak? Sensor. Yang mana banyak nih kayaknya berarti. Bayar ntar Nah jadi dulu tuh ya kerjanya gitu malam mingguan. Tapi ya saya udah puas ketawa-ketawa sampai terus kita naik mobil banyakan ya. Mobil banyakan. Isinya cowok semua. Pokoknya kita gaulnya wah boy semua. Udah bawa. Teman saya pinggir kan gini kan, buka pintu mobilnya, tendang si teman saya ditendang dia keluar, tinggalin. Abis. Nih, rebel parah. Mungkin karena dulu belum ada ini juga. Nah, tapi internet bener. Dulu tuh kita tuh nggak sibuk sama gadget. Jadi kita lebih sibuk dengan, jadi kita tuh kenal personalnya, person itu orang itu akrab banget. Makanya waktu teman saya vokalis saya meninggal, saya sangat terpukul dengan, padahal kalau dibilang ya udahlah orang meninggal gitu ya, lagi pula bukan keluarga atau apa, tapi buat saya enggak. Kenapa? Karena saya dulu saya bisa ketawa yang paling sakit perut sama dia. Saya bisa ngalamin memori-memori terbaik ya kayak kalian lah gitu. Itu sama dia. Jadi kesedihan saya juga seperti itu gitu. Itu sih menurut saya bedanya. Kalau sekarang mungkin kita nongkrong bisa pegang HP sekali-sekali. Kalau ini dulu nggak ada, bukan nggak ada HP tapi tidak disibukkan kan. Jadi kebandelannya tuh kayak gitu. Kebandelannya kayak gitulah. Nah, jadi dari SMP kayak gitu, SMA ya gitu parah. SMA juga saya dipanggil inilah, ketahuan ngerokok lah. Apalagi di sekolah saya kan strict banget kan. Sekolah Katolik paling strict tuh di Bandung waktu itu, galak banget. Nah tapi ya itu bandel, tapi ngelewatin. Teman-teman saya ada yang bandelnya ke motor, gitu, berantem tuh apa ya. Kalau saya enggak, beda lah gitu. Saya sih usilnya kayak gitu-gitu tuh. Oh saya suka banget. Saat di sini saya di jaket. Gila. hunting. Hari topan bro. Pernah usil ini nggak Pak? Ngempesin ban. Oh iya. Ngempesin ban. Iya dirobek-robek pakai. Biasanya tuh ada tuh yang parkir kan. Iya. Terus parkirnya paralel, cuman nggak direm tangan. Iya. Kalau itu kan wajar. Kalau dulu mah enggak. Oh, enggak, Emang ini. lihat motor aja iseng. Set. Saya baru-baru gitu, bilang Kempes ya. ada unsur kriminalnya ya. Saya gue juga baru-baru ngempesin. Ada soalnya ada yang ngeselin Pak yang di parkiran mobil Pak. Ada yang rem tangan. Buat yang rem tangan di parkiran mobil UPH. Gua bodo amat gua sebut nih. Iya. Platnya di sini. Langsung Pak saya kempesin Pak. Iya tuh nggak punya ini banget tuh. Nggak punya Ih, aturan. dikira mobil enteng kayak Bisa kresek. terbang gitu kali kan. Iya. Itu. Ya gitulah bandel-bandelnya lah. Tapi kalau zaman sekolah berarti ngalamin juga nggak tapi misal sama cewek PDKT iya ngalamin dong. Baru mau masuk. Ngalamin kan dong. biasanya ada yang bandel ya udah bandel aja nongkrong tapi Ngalamin dong pasti biasa kan. Siapa nih cakep nih gitu kan. Jadi kalau di bahasa akademik sekarang kan ada antusiasme untuk menyelidiki riset. Ya nggak, iya bener nggak? Nah, kan ada pengen riset. Nah kalau dulu kan makanya saya sering ngasih contoh. Ya kayak lu PDKT aja, lu pengen tahu rumahnya di mana, lu pengen tahu ini, nah begitu pula dengan meneliti, lu harus seantusias itu. Tapi zaman sekarang Pak itu dibilangnya stalking Pak. Justru kelihatannya stalk gitu Pak. Serem ya? Serem jadinya. Tergantung dong. Kalau punya ambisi kuat gitu. Kalau misalnya motifnya jelek, emang orangnya udah sakit sih bisa jadi mengerikan. Tapi kan kalau cuman gara-gara gue suka nih kayak dulu SMP saya naksir cewek gitu. Siapa nih rumahnya di mana nih? Namanya siapa? Terus kayak, wah lama-lama kan saya jadi pengen tahu kan. Ya udah kenalan. Terus dikasih info nih rumahnya di sini, dia ini. Ya wajar kan? Nggak apa-apa dong.
Tapi kan nggak lebih dari itu, nggak kayak orang sakit jiwa di kamar pasang foto apa, dikasih peta gitu. Wah itu mulai sakit dong itu mah. Itu mah gering, itu gering panas. Ini ikat rambutnya nih kemarin nih. Wah, gitu kan. Cium-cium gini. Wah, itu sakit jiwa Sakit tuh. jiwa sih itu. Nah kan tapi nggak ada yang kayak gitu setahu saya. Itu kan masih yang taraf wajar ya. Kalau cuma nyari tahu apa rumahnya, ininya di mana, sukanya apa, sahabatnya siapa, itu wajar dong. Tapi kan seiring berjalannya waktu Iya. kan ada batasan. Oh tapi kan gini juga, dulu kan nggak ada media, Iya. saya bisa saya lihat, nggak dulu nggak ada, makanya gaya mencari tahu informasi itu disebutlah itu jadi sebutan stalking lagi betul, stalking ya. Kalau dulu kan nanya, misalnya dia sahabatan sama cewek itu, dia tuh siapa sih? Kan gitu. Dulu kan nggak ada medium, Koneksi. Facebook, Instagram mana ada. Jadi mungkin sekarang orang-orang pada mikirnya stalking itu soalnya mereka bisa tahu tanpa nanya ke. Betul, dan itu dianggap melanggar etika. Ya sama aja kan sebenarnya gini. Akhirnya kan, nah nih, dulu dengan tidak adanya medium yang menarik adalah seringkali saya yang naksir si A, malah jadinya naksir si B. Si B sahabatnya A. Karena sering ngobrolnya. Betul. Kan banyak kasus gitu. Sampai sekarang masih. Klasik kan? Klasik kan? Klasik kan? keren Iya. banget. Nah, tapi kalau ada medium kan, saya nggak butuh orang ketiga untuk mencari info. Gak butuh perantara. Jadi dulu tuh menariknya banyak fenomena, akhirnya jadi naksir si B, bukannya si A. Gara-gara lebih banyak berinteraksi sama informan itu. Nah, gitu El. Jadi sebenarnya orang suka sama seseorang tuh nggak bisa. Orang suka sama seseorang. Cowok suka sama Keren banget ya. cowok suka sama cewek tuh nggak bisa langsung kayak, wah gue suka sama dia tuh. Bisa aja kemungkinan tuh sebenarnya dia suka sama yang satunya. Bisa. Ya bisa aja lah. Bisa. Jadi tergantung Kan sering proses juga dong. tergantung sering berinteraksi dong. Nah, iya. Kalau nggak berinteraksi gimana bisa Membangun. bisa lebih tahu? Saya nggak Iya. bisa pak, saya introvert. Tapi lu makin kesini lu makin kelihatan. Kan tapi kan bisa dilatih. Bisa dilatih. Iya. Iya nggak? Gue dulu juga introvert tel. Nah. Saya introvert itu kan. Gue ketemu orang aja, waktu mau ketemu orang udah mikirin Grogi. nanti pulangnya harus pamitnya gimana, udah mikir gitu. Sekarang lihat SW. Malu-maluin. Gue balik ya. Gue balik ya. Enggak lah, itu bisa dilatih lah. Bisa dilatih ya? Bisa dong. Bisa. Kan kita ini kan ya otak, mental dan lain-lain kan terus berkembang. Jadi jangan percaya dengan ini nggak bisa diubah, bisa kok. Stigma yang. Memang ada sih beberapa hal yang nggak bisa diubah ya, Wih, apa tuh pak? karakter gitu ya. Karena udah rootnya ya, udah Ya akarnya kayak gitu. ada juga yang kayak gitu ya. Itu masih debatable lah. Tapi saya sih satu sisi saya percaya kalau emang udah dasarnya gitu ya udah susah sih ya kayak gitu aja sih. Kalau udah sengak ya sengak aja. Itu orangnya gitu. Berarti relasi-relasi zaman bapak itu lebih personal ya. Banget. Karena kita nggak sibuk dengan yang lain. Maksudnya sibuk yang lain ya kita misalnya gini, sibuk ngobrol dengan orang yang jauh lewat chat. Beda dong dengan kita berlima ngumpul di sini. Wah, jauh lebih akrab, tapi justru saya lebih kangen kayak suasana gini gitu, nggak main HP, ngobrol, ada kualitas. Kenal tuh jauh lebih baik gitu, lebih akrab. Kan kadang-kadang, oh iya gue kenal tuh sama si SW, tapi kenalnya sebenarnya ngechat doang. Ngechat doang. Itu terjadi. Saya nyerempetnya oke nggak sih? Oke, keren banget sih. Oke. Aduh. Baru terjadi kan. Yang mana? Yang ngerasa sok kenal sama lu. Oh iya ada Ngerasa si pak. pengen kenal itu kan. Itu. Sampai cerita-cerita ke orang kan. Itu ada. Jadi sekarang menurut saya yang dengan adanya teknologi informasi, internet dan lain-lain, harus mendefinisikan ulang tentang relasi. Itu stage relationship tuh harus didefinisikan kembali. Banyak orang menganggap mentang-mentang saya ngechat Gary, saya bilang saya kenal Gary. Nah mungkin istilah yang lebih tepat, saya tahu Gary. Tapi kalau kenal baik, saya pikir butuh kualitas dong. Saya sebut kenal itu kalau udah kita bisa, kalau saya kita bisa ketawa banget.
ketawa bareng, banget ketawa-ketawa. Nah itu menurut saya udah klik tuh. Tapi kalau enggak ketawa aja susah, menurut saya itu Tahu aja. kita belum kenal. Belum. Tapi kalau kau bisa nikmatin ketawa, sisi humornya sama-sama dan lain itu, jangan-jangan kita emang udah apa ya, kayak punya frekuensi yang sama dan bisa dibilang oh ya kita Kayaknya gue tuh Kita tahu kenal. lu, El. Gue tahu lu, gue nggak kenal sama lu. Nggak kenal sama lu, El. Nah, Tapi kalau cuma tahu doang, ya jangan-jangan sekarang gitu. Namanya tahu aja tapi nggak sayang, suka aja cuma nggak sayang ya itu ya. Itu sih. Enggak beda konteks. Oh, beda. Sih, Terlalu patah ya tadi. Terlalu patah ya. Dia pengen mancing ke situ. Iya, lah. tadi saya mau patahin. Dia cuma pengen Gini, itu gini, nggak salah ya. Iya. makanya Pak Jack Pajak. Wih, biar ngarah ke Pak Jack. Nah. Nah, kena kaki tadi. Gimana? nah, Gimana gitu? yuk nggak lu tadi apa lu mau Oh, ngapa gua dulu tadi? nih. Iya. Gua mau benerin mic doang tadi. Iya, itu doang. Lu mau ngomong? Enggak, ya udah lu. Gue lanjut. Ini. Udah, gue lanjutin nih. Ini nih. Kayak Ini nih. Jangan dong, jangan. Jangan apa? nih gini. Nih, Pak Jack kan sudah hidup lebih lama dari kita. Nah, Sudah menikah, sudah memiliki anak. yes. Kita bertiga kan masih Bocil. Enggak, Masih gua mau bilang bukan. bujang, tapi yang satu tidak. nah itu. Dan satu lagi kan mau menikah. Mau menikah. Iya. Terlalu jauh nih. Tunggu. Jangan gitu bahasanya. Enggak, maksudnya kan lu pacaran pasti Iya. Oh. garis finish. Udah serius lah, pacaran serius Garis kan? finish pertama ya. Garis Oh iya pertama iya. dong. Ya amin amin. Ya kan. Udah ada Finish anak. keduanya? Amin. Udah ada Masa lo anak. nggak siap kalau Anak. soal yang gini-gini? Terus Oke deh. menyolahkan anak. Iya. Terlalu ini nih bisa Terlalu jauh. menyepolakan. Ya, Pak Jack nih. Gimana sih Pak Jack menemukan orang yang tepat bagi Pak Jack? Berat Kita ini banget sih. Topiknya berat banget nih. nggak dapet nih. Kita bertiga nggak dapet nih. Iya, kita udah dapet. Kecuali mau yang menikah nih. Emang ada ya orang yang tepat? Gila, boy. Jadi gitu sebenarnya. Nggak ada emang, orang yang emang ada orang yang tepat. Nggak ada bro. Adanya orang yang apa? Adanya itu adalah pilihan. Pilihan. Yang ada itu keputusan menurut saya. Itu yang susah. Karena menurut saya yang kalau gini, saya nanya dulu nih sama kalian, apakah kata yang tepat itu sama dengan sempurna? Ding ding ding. Deng 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 Sama deng. Tepat itu berarti tidak harus sempurna ya berarti. Enggak, Makanya dari saya kitanya. nanya, kalau kau bilang orang yang tepat, nah tepat nih, tepat berarti sesuai dong. Iya. Iya. Wah tepat nih, pas nih, ada mur, ada baut, tepat, berarti sesuai. Iya. Tapi kan nggak bisa gitu dong analoginya. Iya, iya. Yang dimaksud tepat itu apa? Itu yang saya mau tanya dulu sama kalian. Mungkin Kayak kayak bertiga mati loh. gini. Mungkin bukan tepat gitu, Pak. Kalau menurut saya tuh kayak lebih kayak dari kan tadi kan Bapak bilang pilihan. Pilihannya itu berarti lebih kita mikirin kayak ya udah kita memikirkan apakah pilihan itu sesuai dengan resiko dan tingkat toleransi kita gitu Pak. Kalau menurut saya gitu. Jadi kayak kalau misalnya sama dia kita bisa proyeksinya bisa ke depan terusnya sama dia atau enggak gitu. Artinya mungkin si cewek itu ada sisi ngeselinnya tapi lu masih bisa terima. Nah itu kayak ada sisi negatif positifnya yang harus kita consider gitu. Oke. Menurut saya. Atau menurut yang lain. Gue masih mikir. Oke, yang lain? Masih mikir Pak. Dimas dulu kan. Iya, benar. Maksudnya tepat tuh kan emang manusia tidak ada yang sempurna ya. Iya. Sempurna. Yang sempurna cuman Andra and the Backbone. Nah, Itu dia. Jadi lisan. Ya kan semua orang, maksudnya orang-orang di dunia tidak ada yang sempurna. Iya diem. Iya diem. Itu. Semua orang di dunia nggak ada yang sempurna. Kita kan kalau kata orang-orang kita menemukan pasangan itu kan kayak mencari potongan puzzle dari kita kan. Oh. Apa yang dia kosong kita bisa ngisi, apa yang kita kosong dia bisa ngisi. Kalau itu Iya, salah satu Salah satu. hal yang menurut sesuai. yang tepat gitu
salah satunya itu kan. Menurut saya. Kalau menurut saya Gua gak setuju tapi ya lanjut. Bener. Menurut gua, lu dulu El. Kalau menurut saya seseorang yang tepat itu Asik, keren nih. ini sedih ya gak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Yang sedih yang tepat itu lu menerima pertama yang baik atau buruknya, ya kan, yang baik. Jadi lu kayak beli satu paket, lu udah terima ini sama ini juga, walaupun lu nggak suka sama yang ininya tapi lu suka ini juga. Lebih banyak baiknya atau buruknya? Nah itu tergantung kita milih racun kita yang mana. Gila. Kayak dehidrasi banget anjir, kayak India. Di tangan kan. Kayak Enggak dong. Dehidrasi, Bro. Oh. Mana liriknya ya? Ah, udah. Udah. Next, yuk Gary. Hah? Oh, gua juga. Iya dong. Jawab Gary. Oke deh. Tepat menurut Oh, Gary. tepat ya. Iya. Iya. Tepat. Ya gitu, mirip-mirip SW. Jadi kita nemu orang yang mungkin bukan tipe kita nih, tapi entah kenapa kalau di kasus gue ya, kebetulan gue sama cewek gue klik aja gitu, kayak gue bukan tipenya dia. Artinya Bukan tipe- 100% tipe dia bukan dia. tipe lu. Iya. Lah, bukan juga, tapi emang klik. Terus gue kayak ternyata ini ya, kayak nyambung, malah kalau gue pribadi ya, gue pernah ketemu yang sebenarnya tipe gue, ternyata nggak bisa. nggak klik. Iya, ternyata nggak klik. Beda. Ternyata maksudnya klik itu bukan, klik itu tidak terpenuhi karena dia karena itu klik. sorry. Orang kok apa ya? Maksudnya klik itu nggak terpengaruhi oleh tipe. Itu tidak terpenuhi hanya karena dia tipe lu banget gitu. Jadi mungkin yang dimaksud dengan tipe itu mungkin physical ya. Fisikal. Fisikal, terus ya secara apa namanya? Sebutannya apa ya? Misalnya anak sekolah nih. Oh, gue tuh demen sama cewek yang anteng, tapi kalau diajak ngobrol Karakternya. iya, karakternya tuh gitu-gitu, terus dia rajin, gitu-gitu. Tapi nggak pelit ini. Iya. Oh, ngapa sih gue? Oh, maaf sih dia. Gue udah bingung nih dia. Kayak gitu lah pokoknya. Tapi itu gara-gara itu gue nggak jadi tidak memiliki tipe yang spesifik. Lama-lama juga kan gini kan. Kalau saya ngelihatnya kayak perjalanan ya. Dulu wah idealis lah. Oh gua tipenya harus kayak gini, milih yang kayak gini. Ya itu biasa lah. Tapi kan dengan ada beberapa kali pengalaman, akhirnya kita juga tahu bahwa jangan-jangan bahwa selama ini yang gue butuhin tuh bukan fisikal, bukan tipe apa hanya ngelihat dari luar kan, tapi kan yang kita kan menilai secara keseluruhan. Ada juga yang mungkin ceweknya cakep banget gitu, cantik gitu, tapi resenya minta ampun, gitu. Attitude minus. Ngeselin banget lah gitu lah, pokoknya bertingkah lah gitu dan nggak cocok sama kita. Ada yang kayak gitu kan, ya apa namanya, ternyata sampai segitunya. Tapi ada juga yang sebenarnya biasa aja misalnya, tapi dia jauh lebih baik lah dari yang tadi saya sebutin. Bisa aja. Jadi akhirnya kan jadi kayak ada negosiasi, jadi ada kriteria yang semakin lama semakin terbentuk ya dengan pengalaman kita masing-masing. Seperti apa? Apakah itu tepat? Apakah itu ideal? Menurut saya nggak ada orang yang tepat. Maksudnya saya sendiri juga bukan orang yang sempurna. Nah makanya kalau saya lihat cuma masalah keputusan. Lu siap nggak untuk nerima kayak tadi Asel bilang ya, plus minusnya? Ya itu kita tanggung. Dan banyak hal dari kondisi kayak gitu yang nggak bisa diubah. Itu kan yang sering kali dilupakan sama yang muda-muda. Bener. Itu. Banyak Saya sekali tuh yang nggak bisa diubah. Soalnya terakhir kali gue ngomongnya ke SP. Itu. Saya tuh sering kasih tahu ke orang-orang, ke teman-teman saya, kayak, lu itu
nggak bisa ngubah seseorang. Yes. Betul. Betul. Untuk yang major menurut saya nggak bisa. Dan yang mesti hati-hati, maksudnya buat kamu lah yang muda-muda ya. Saya yakin kamu punya value, pasti punya penilaian, pasti punya kriteria. Coba tentukan value buat kamu apa, contoh. Ini contoh ya. Saya nggak mau jadi terlalu serius loh, tapi contoh ya. Ternyata dia kurang bersikap sopan sama orang tua kamu. Itu. Tapi cakep banget. Tapi cakep banget. Ngerti nggak saya? Iya. Ngerti nggak? Tapi apa kamu mau ketika dia tidak sopan sama orang tuamu? Kan tentu tidak kan. Kalau saya sih, oh enggak dong. Lu mesti menghormatin keluarga gua, orang tua gua. Begitu pula sebaliknya ya, kita juga. Tapi kan itu kan value. Apa kan ada aja ya orang yang penting misalnya, oh ya tapi kan dia cantik, nih kelakuannya gimana? Ya kalau menurut saya sih enggak. Kita pasti dalam tanda kutip kita pasti bertransaksi untuk melihat apa yang sebenarnya kita butuhin, apa yang harus. Berarti nanti kamu ada hal-hal yang fundamental yang checklist ya. Ini harus terpenuhi. Nah, itu yang menurut saya harus disadari. Jadi bukan cuma sekedar soal emosinya. Ya tapi anak muda ya menurut saya ya kayak tadi saya bilang ya udah lu alamin aja. Karena kadang-kadang dikasih tahu, dilarang, diikat anak muda itu makin ngelawan. Lawan. Ya contohnya anak saya gitu, makin digini-giniin ya makin berontak kan. Jadi kalau saya tadi di awal saya bilang, ya udah lu alamin. Yang kepalanya benjol kan lu juga nanti kan. Nanti kan lu bakal bilang, iya Mi, gue udah benjol nih. Ya udah kan sekarang lu ngerasa kan. Itu kan pelajaran dalam perjalanan kamu. Sampai akhirnya kamu tahu. Jadi balik lagi sama tadi kata-kata orang yang tepat. Cuma susah jawabnya. Saya lebih memilih itu adalah keputusan. Damn, Itu. quotes. Quotes. Gitu. Jadi sebenarnya kayak Hari ini. kalau orang awal-awal mikirnya kriteria yang dia mau, tapi akhir-akhirnya mereka malah mikirnya kriteria yang enggak gitu ya Pak. Jadi yang Iya, kriteria betul. yang justru kriterianya kebalik jadinya. Kalau awalnya kayak gitu menurut saya cuma ketawa aja kalau denger, oh gue pokoknya gue seneng cewek yang gini. Ya saya cuma bilang ya lu masih muda, lu lagi ngalamin kayak gitu. Bukan nggak boleh. Mungkin juga saya bakal ngetawain anak saya nanti. Karena anak saya pasti dia punya kriteria yang terdengar bodoh aja gitu ya. Tapi menurut saya juga mengalami itu bukan dulu. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja. Sampai akhirnya kita tahu, ngapain juga gue dulu harus mikir kayak gitu ya. Tapi yang saya suka dari itu apa? Ya setidaknya kita berproses ya. Itu nih. Berarti kalau jalanin aja, berarti mencari orang yang tepat itu based on takdir aja ya? Enggak juga dong. Tadi guidance-nya kan adalah kita punya kriteria. Maksud saya jalanin tuh aneh gini. Ya berdasarkan kriteria itu ya kita berproses. Tapi kan bukan berarti ugal-ugalan. Beda banget. Maksud kalau ugal-ugalan itu artinya kita melanggar. Ya udah naik motor nggak pakai helm, nyetir mobil ngebut nggak punya SIM, nyetir kemana-mana nggak ada SIM gitu, melanggar. Nah itu menurut saya ugal-ugalan. Tapi kan kalau ini kan jangan sampai gitu dong. Kan pasti udah ada rambunya. Ini jangan. Gitu. Rulesnya deh, rules. Itu. Soalnya kalau ugal-ugalan menurut saya resikonya sangat besar. Keren banget, bobot banget sih. Berbobot banget. Bobot banget episode ini. Damn. Keren banget. Hah? Damn. Gimana El? Gampar gitu. Wow. Ya? Keren. Enggak, gua udah gampar sebelum pajak bilang gini soalnya. Iya. Jadi sebelumnya jadi Dia sekarang udah kapok sekarang. Dia udah kapok. Ada yang benjol nih. Ya, udah ada yang benjol. Oh, ada yang benjol. jadi makanya sekarang kriteria intinya jangan yang kayak gini lah. Pokoknya saya punya satu tipe gitu yang nggak mau beneran yang kayak gitu Pak intinya Pak. Begitu dia begitu lu Langsung enggak. Iya. Iya. Bener, Gitu. bener. Kamu yang bisa mengenali kok. Karena di situ sebenarnya kamu juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kamu kan. Iyo, Lu yang Misalnya, kamu orangnya emosional. Jangan cari yang emosional juga. Sama-sama Terbakar lah. Sama-sama api gitu terbakar besar.
Justru ya perlu yang mengimbangi. Nah makanya orang bilang kan kata-kata yang bisa mengimbangi. Melengkapi. Balance. Kalau melengkapi itu juga agak ambigu juga kalau Oh, melengkapi. melengkapi beda juga. Iya. Karena gini sebenarnya. Kalau kayak saya diperlengkapi sebenarnya nggak juga. Karena kalau saya ya mikirnya gini. Saya harus mengerahkan segala kemampuan yang saya bisa lakukan yang terbaik. Contoh. Ini kebetulan nih cerita aja ya. Istri saya tuh nggak bisa masak. Dia nggak suka ke dapur. Dia tidak menyentuh pisau, peralatan masak, wajan, itu saya yang beli. Saya yang milih. Saya yang masak. Saya yang memilih menu, mengatur. Tapi saya nggak komplain marah-marah. Misalnya, kamu tuh gimana sih nggak pernah ini? Hah? Mana perempuan apa kamu ini? Saya nggak pernah mengatakan itu selama pernikahan saya. Kenapa? Karena saya tidak mau menuntut itu gara-gara dia cewek berarti dia harus masak. Nah, saya menghindari itu. Jadi gini aja. Ya udah, saya suka masak, kebetulan saya suka masak. Ya udah saya lakukan yang terbaik saya tanpa untuk akhirnya menuntut dia. Ya kalau kamu suka beres-beresin barang apa gitu, manage barang kamu dengan baik, ya udah lakukan. Jangan punya motif supaya kamu bisa menggunakan itu untuk menuntut Buat dia. nyerang. Oh my god. Itu kamu karena kamu suka. Kalau kamu suka bersih-bersihin mobil rapi, itu bukan karena pengen untuk nunjukin sama dia. Tapi karena emang kamu suka. Nah itu kan motif kayak gitu kan berat. Kamu harus murni, kamu harus ikhlas, kamu harus tulus. Jadi apa? Ya Giri ya harus mengeluarkan yang terbaik. Saya harus mengeluarkan yang terbaik. Saya juga sama. Yang ngurus halaman, taman, bunga, dapur, itu saya. Padahal kan cewek identik sama halaman, bunga, dan lain. Tapi enggak. Burung. Itu saya. Burung. Hah? Burung Peliharaan. Peliharaan burung. Peliharaan. Tolong ya. Kita Itu saya. luruskan. Jadi kalau kamu mikirnya bahwa oh ini enggak, itu harusnya lu. Contoh misalnya waktu saya punya anak, nemenin anak tidur segala macam, ini including masak buat anak, ngejagain segala macam. Saya lakukan bagian juga loh. Mungkin ada pendapatnya dulu, itu kan bukan pekerjaannya laki-laki, itu kan bukan pekerjaannya bapak-bapak. Oh enggak, kalau menurut saya harus ambil bagian juga, dan saya tidak mau kehilangan momen saya bersama-sama dengan anak saya. Mulai dari awal dia bayi sampai dia besar. Saya punya prinsip itu, saya tidak mau kehilangan momen. Jadi saya ingin bersama dengan dia, saya ingin anak saya satu, anak tunggal, saya ingin seakrab mungkin sama dia, sedekat mungkin, bersahabat. Jadi sahabat, jadi bapak, jadi teman. Saya ingin begitu. Karena hidup itu ya nggak bisa balik lagi. Ketika saya kehilangan momen itu, saya hanya bisa menyesal aja nanti. Itu yang saya bilang, kalau saya ada ketemu anak saya minta, jangan, saya negurnya kan gitu, jangan pegang HP dong di meja makan. Jadi saya nggak yang, apa meja makan? Enggak. Saya tipenya yang, taruh dong, gitu. Bawa bercanda, tapi akhirnya apa? Jadi deket, ngobrol. Nah itu yang saya maksud dengan kualitas tadi, gitu, dengan relasi. Untuk penonton kita yang mempunyai anak bisa bisa dicontoh tadi. Untuk Gitulah kira-kira. Murni bro. ada yang mau nanya? Genuine. Ini baru keren. Ini baru bintang tamu. Ini baru keren banget ini. Ya tapi motif yang tadi saya bilang itu, menurut saya itu kamu harus pelan-pelan jadi kesadaran ya. Karena kadang-kadang berelasi juga, mungkin saya juga sama, mungkin dulu juga kayak banyak tuntutan. Sebenarnya melakukan sesuatu supaya, kalau di sinetron tuh matanya supaya gini. Suara voice over gitu. Iya, ada sound effect gitu kan. Coba. Oh, siapa yang Asal. saya coba. Kamu, aku lihat-lihat
Kamu yang ada utang itu kan. Wow. Oh. Gue jatuhnya ngomentarin. Voice over gue ketahan kalau liat dia. Gue ada satu pertanyaan terakhir boleh gak? Boleh dong. Boleh. Satu pertanyaan terakhir buat Ya, Pajek. tentang apa? Tentang apa? Tentang pertemanan. Oh, tentang apa? Oh pertemanan, boleh. Nih, Pajek kan tadi udah ngomongin soal relasi Aku dengan tahu nih pertanyaannya nih. Apa? Gue nggak tahu lagi. Pajek kan Merasa paling tersakiti. Pajek enggak beda ini. Oh, Bukan Dim. Bukan Oh, dia. bukan. Soto ini soto ayam nih. Nih, jadi Ini lapar nih. iya, jadi Pajek kan ngomongin soal teman-teman Pajek sama keluarga dan orang yang tepat. Sekarang nih Pak, podcast Gedek ini menurut Bapak kualitas pertemanan kami ini kayak gimana? Apakah dari pengalaman Pajek seperti pengalaman Pajek kayak wah ini chemistry-nya kuat atau apa gitu Pak? Berempat ini ya Pak? Kalau lihat ini. Kalau lihat podcast tapi menurut gue ya yang bisa mendefine itu harusnya yang di dalam pertemanan itu sendiri. Kan? tapi Pajek kan yang melihat dari perspektif luar dulu terlebih dahulu kan. Gimana Pak? Setelah ngobrol di sini. Ngobrol di sini Pak, menurut Kayaknya Pajek. lebih ke perlu validasi. Iya, Iya, kayak menurut Kita tetap berempat ya. pendapat Pajek ciri-ciri yang kualitas pertemanan yang baik tuh gimana sih Pak? Nah itu lebih masuk akal. Nah, itu Ciri-ciri. saya akan pertanyaannya. Ya menurut saya sih positif aja lah. Malah menurut saya ya bagus dong bikin kayak gini. Terus punya hobi yang sama ya, misalnya kayak di bidang audio terus kalian berempat suka bercanda gitu kan ya. Maksudnya basicnya humor gitu kan ya. Terus bisa mengolah humor itu jadi karya yang menarik. Intinya menurut saya itu menarik, itu bagus gitu. Tapi kan balik lagi ya kalian yang menjalani dan pasti di situ nanti ada naik turunnya, ada perjalanannya. Yang akan tahu ya kalian. Nah, biasanya yang paling gampang untuk membuat perpecahan gini kan ya ini saya ngomong kasus umum ya, kasus umum. Itu kan kasusnya biasanya nggak jauh dari dua hal. Pertama, urusan kalau yang kayak gini udah dikomersialkan dan urusan duit. Ya, satu lagi urusan cewek, apalagi. Ya kan? Kan kayak gitu. Kalau ini udah ngomongin duit kan nanti ada yang beda pendapat lah atau apalah gitu kan. Itu biasanya jadi kasus paling umum di mana-mana kayaknya gitu deh. Ya nggak sih, bukan cuma kayak gini, di band juga sama lah. Itu pasti ngomonginnya ya salah satunya duit. Terus yang berikutnya yang tadi kau bilang di awal kan, kalau ada gitaris ini sama vokal atau apa kan, ya udah. Bandnya aja bisa bubar. Apalagi dan podcast manajernya kayak bro gini. itu. Iya. Tapi Polisi sama kayaknya manajer. urusan cewek kayaknya udah clear ya. Udah clear. Udah clear. Soalnya kita kayaknya tipenya emang beda-beda. Iya iya. Mulai terbuka di sini kita. Nah, itu. Gitu. Kita masuk topik terakhir. Yes. Oke. Di quarter life crisis ini. Quarter life. Jadi Memasuki. mau memasuki. Jadi quarter life crisis itu jadi di umur-umur 20 sampai 30, Pak. Kita mengalami bimbang, kebingungan, kehilangan arah. Jadi menurut Bapak Jangan nangis Dim. Jangan nangis Dim. enggak, Oh, gue tambah bindeng, tambah ini. Suara gue serak banget, bindeng banget. Jadi Bapak ngalamin nggak kayak hal tersebut di usia kayak kita gitu, kayak paling gampangnya kayak salah kuliah nih, rasa salah jurusan, terus kayak Oh. kayak takut, bingung gitu ke depannya. Ke depannya setelah Kerja apa? kuliah kerja Tentang- apa ya, Iya, dapat iya. kayak pekerjaan yang Tentang pendidikan, ekonomi, iman semua. rasanya bingung. Ngalamin. Itu tadi saya cerita. Kenapa saya kuliah 7 tahun? Salah satunya adalah saya dulu bukan drop out, saya hampir berhenti kuliah. Karena saya udah nggak ada rasa semangat untuk menyelesaikan. Karena waktu itu yang jadi perhatian saya, yang membuat saya lebih happy itu main musik. Saya kalau udah sore, yang tadi saya cerita tuh latihan dan lain-lain, wah tuh main musik itu bikin saya seneng banget sebenarnya. Nah, kuliah itu jadinya kayak memberatkan.
tugasnya saya nggak nikmatin gitu. Padahal dulu kalau dipikir-pikir saya juga yang mau masuk arsitek ya. Saya masih ingat saya dulu pembimbing saya, dia tuh salah satu orang yang menurut saya bisa mengerti saya tuh suka musik. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena waktu saya nemuin topik skripsi aja itu harus ada bau-bau musik. Kalau enggak tuh saya nggak punya ide lain. Jadi mau bikin misalnya apa? Misalnya bikin arsitektur tentang rumah sakit atau apa tuh saya mentok lah ide saya. Singkat cerita, topik penelitian saya adalah merancang bangunan tentang label major. Jadi ada kompleks di daerah Jakarta Selatan, ada satu jalan, nanti di situ bikin area recording, perpustakaan, label, konser dan seterusnya lah. Jadi ceritanya di situ. Saya baru bersemangat bikin itu. Jadi adalah energi saya. Hari terakhir saya sidang, itu masih saya ingat ya, ini langsung dicepetin ya ceritanya. Hari terakhir saya sidang, di sidang apa kalau di sini? Sidang proposal. Sidang tugas akhir berarti ya. Tugas akhir. Udah selesai nih. Itu saya minta supaya dilaksanakan cepet-cepet. Kenapa? Karena udahnya saya harus segera ke Jakarta. Loh kenapa ke Jakarta? Karena saya harus segera ke bandara, terus saya pergi ya, ada semacam kayak tour gitu, main musik ke luar negeri. Jadi yang membuat saya semangat sidang itu adalah kira-kira apa? Ya, gak ada sih. Ya supaya saya pergi. Eh, Dan pembimbing saya tahu ada surat, pembimbing saya tahu dan dia waktu saya udah selesai sidang, terus saya kan belum diumumin hasilnya. Jadi saya langsung cabut, karena saking excited saya langsung cabut. Iya Pak, nanti saya telepon aja. Saya lupa waktu itu dari Singapura apa dari Jepang saya telepon itu. Nanti saya telepon Bapak ya gitu. Iya namanya Pak Thomas ya. Halo Pak Thomas. Ya, dia tuh, oh iya oke. Jack oke deh. Dia ketawa aja. Maksudnya ketawa tuh ketawa yang, duh ini anak ya gitu. Dia telepon. Gimana Pak? Saya lulus gak? Lulus, udah ya nilainya pas-pasan. Tapi buat saya, peduli saya tanah yang penting gue lulus lah gitu kan. Udah lulus. Pergi. Terus dia dengar ceritanya. Loh, jadi kamu pergi itu karena main musik, bla bla bla. Dia geleng-geleng kepala. Kenapa bisa begitu lama? Karena saya bingung, Dim. Apakah ini adalah jurusan yang tepat, tapi satu sisi saya jadi nggak terlalu nikmatin. Makanya saya sebenarnya S2 saya tuh saya pengen sekolah musik ke Inggris, tapi saya nggak diizinin sama ayah saya. Wah pokoknya prospeknya apa kamu main musik, mau makan apa kamu, makan batu kamu. Waktu itu kan nggak ada PAPM, sound design, nggak peminatannya nggak sekaya sekarang kan gitu. Wah ayah saya lagi kan keras kan. Ayah saya ini ayah yang hidup susah dulu. Jadi pasti keras gitu. Betul-betul pejuang lah. Ayah saya ini pejuang lah hidupnya. Kan ayah saya dulu kayak tukang pisang. Kecilnya di desanya kan pisang. Bisa dapat beasiswa sekolah ke Jawa. Bisa dapat sekolah ke luar negeri, ke Amerika, ke Filipina, ke India. Itu kan buat orang perantau kan luar biasa dong. Jalan hidupnya udah kayak film tuh. Ya enggak? Terus bisa dapat jabatan di di pemerintah di Jawa Barat buat di bidang kesehatan bla bla bla. Singkatnya itu sulit diterima oleh ayah saya. Makanya saya akhirnya milih negosiasi nih. Kalau ke situ nggak boleh ya udah in between aja di sini nih. Akhirnya dipilih lah audio sound design. Jadi jalan itu kayak mulai terbuka ya di tengah kebingungan yang tadi kau bilang. Tapi sih bener sih, maksudnya apa yang udah ditanamkan di diri kita masing-masing, kayaknya, nah ini juga termasuk saya ngomong sama anak saya, kayaknya kamu harus lebih banyak untuk mendengarkan diri sendiri dan menyenderkan telingamu pada nasihat orang-orang yang bisa kamu percaya untuk bisa tahu yang tadi kamu bilang, Dim. Kalau enggak, kita sendiri juga bisa jadi bingung ya, apalagi kalau ikut dengan suara mayoritas. Itu menurut saya bahaya. Jadi lebih baik ya kamu nanya sama orang yang bisa kamu percaya selain orang tua gitu dan teman-teman yang bisa kamu percaya dan jangan emosional di dalam kebingungan kamu gitu. Gue ini aja deh gitu. Udah kamu belajar
bisnis nih, padahal sebenarnya apa itu tuh ikut-ikutan misalnya atau apa. Wah itu repot banget. Itu saya sih terus terang waktu dulu ngalamin juga bingung saya. Arsitek, saya tuh nggak suka, tapi kok yang audio ini kok asik. Saya dulu kalau ngeband ya, yang paling saya nikmati itu soundcheck lah. Jadi gitar saya tuh, wah soundnya dibikin, jadi dibikin dry signal, wet signal, dibikin ini pakai mixer lagi. Dari sini saya bikin tuh apa ditemenin dulu ada orang yang ngajarin saya switchnya bisa kan saya pakai Stratocaster, dibikin 11 biji 11 macam sound. Ya karakternya padahal kalau dipikir-pikir sebagian tuh nggak guna juga gitu, tapi kan penasaran aja. Wah, oprek. Pokoknya sound gitar harus dibikin keren, gagah. Jadi saya dulu udah split saya dulu udah bikin apa namanya kalau kita sekarang tuh bikin dry signal terus kita bikin aux. Jadi bunyinya tuh jauh lebih tebal. Ampli pakai 2 biji 3 biji. Cobain. Wah saya waktu itu main di Hard Rock Jakarta, buset soundnya asik banget. Kenapa? Karena saya nikmatin itu. Nah lama-lama saya tahu lah skill saya juga, gitar saya nggak canggih, tapi kok sound itu menarik ya. Itu titiknya Dim. Lama-lama saya jadi kayak tergiring gitu loh ke arah oh jangan-jangan itu ya. Saya nggak tahu kamu sih misalnya kayak ada kayak ngalamin kebingungan itu atau gimana ya, atau nanti kerja. Tapi menurut saya mungkin yang saya bisa boleh kasih saran sih, punya tangan yang rajin aja sih untuk mengolah apapun yang ada di depan kamu. Kamu lagi dikasih podcast, ya kerjain aja podcast dengan baik. Kamu lagi ada project recording drama radio, kerjain aja dengan bagus. Karena kita nggak tahu. Kedengarannya kayak sepele ya, drama radio apa sih? Tapi kamu nggak tahu ke depannya, tahu-tahu kamu ngerjain project audiobooks dari mana gitu. Kamu nggak pernah tahu. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, punya tangan aja yang rajin untuk kerja. Quotes buat akhir podcast ini kayak kamera kita Kameranya masih bermasalah kan. udah menyerah. Cukup lama kayak kita podcast ini. Berapa lama podcast? Saya lihat nggak? Oh, udah habis ya? Buset. Jam. Itu sejam itu. Oh itu sejam. Itu sejam. Sejam. Gila. Ini buat langsung akhir nih. Iya dong. Tunggu. Ini yang nyala yang mana, Tep? Siapin kamera dulu dah. Itu nyala. Biar cut langsung ending. So ini apa dah? Biar Keren cut banget ya. Pajak. Closing mau? Kamu aja deh. Thank you buat kru-kru semua yang udah Jangan lupa. ngikutin kita selama 1 season ini. Yes. Ini udah episode terakhir season 1. Season 1. Tapi season 1 masih ada filler. Yes. Satu filler. Filler tuh OVA dari special episode Spesial khusus ya. eksklusif. sebelum masuk ke season 2 episode 1. Di season 2 episode 1 kita ada bentar gue lupa. Oh, season 2 episode 1 kita bentrok. Iya. Kita Kita tawuran. bakal podcast berberapa ya? Berdelapan. 1, 2, 3, 8 ya? Iya. Jadi. Iya. Jadilah. Gila. Wow. Oke deh. Kita bakal podcast ramean. FGD tuh. Dan nanti kalau jadi di akhir season 2 kita ada tinju. Saya lawan yang itu ya. Nanti aja Enggak. lah. Boxing gua. Ada tinju ntar. Kalau jadi ya orang-orangnya itu yang kemarin nagih-nagih ke gua minta Thai boxing. ada sport. Ada sport. Minta sport jadi mau ada ring tinju mau sport. Ada motoran sambil podcast, Pak. Kontenin udah di gedek sport. Yes, Nah, good sport. kalau jadi ya. Nggak jadi kita Tahu lihat sih. dulu. Ntar lah. Nah, season 2 kita bakal habis season 1 kan kita bakal break sebentar nih. Iya. Bentar doang, santai aja. Season 2 bakal langsung lanjut Bertiga dengan lagi. Sebentar ada. dengan konsep bener dong, konsep baru dong. Kan Iya, kita bakal betul. ganti samping. Yes, that's it. That's it. Bakal diganti kan. Jadi kita Gitu. Terima kasih Pak J. Terima kasih Pak Jack. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gila, Sebagai bobot orang- banget. Gila nih banyak yang disensor nanti nih. sebagai salah satu orang yang membuat podcast ini secara tidak langsung. Sedih. Itu dia. Jadi, Oke. Terharu maksudnya. Apa deh? Dar gitu. Belum.